Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore untuk kita semua, teman-teman KNTI, KPPMPI, KPPI, dan para undangan peserta yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan ya dengan sangat baik penjelasan Pak Zulham ya, PhD, yang saya kira secara teknis memaparkan persoalan ya sedimentasi di laut ya yang dalam penjelasan beliau tadi sebenarnya eh, tidak semua ya proses sedimentasi itu bisa berdampak negatif ya, tetapi juga dalam beberapa hal juga memiliki dampak-dampak yang positif. Saya kira yang disampaikan tadi memberikan insight yang luar biasa ya kepada kita semua mengenai persoalan yang sekarang ini sedang ramai didiskusikan gitu. Yang pertama saya kira sebagai satu bidang ya atau satu sektor yang memiliki eh, apa namanya ya tingkat ya eh, kepentingan yang cukup besar bagi negara ini untuk memerhatikan bagaimana kelangsungan kesehatan laut ya, bagaimana kelangsungan kesejahteraan orang-orang yang menggantungkan hidupnya kepada laut ya, terutama para nelayan-nelayan di Indonesia. Diskursus mengenai isu kelautan dan perikanan itu harus terus dimunculkan ya, harus terus disampaikan ya kepada publik, karena kita menyadari bersama ya sebagai salah satu stakeholder ya KNTI di isu kelautan dan perikanan, kami menyadari bahwa isu ini belumlah memiliki satu porsi yang cukup besar ya untuk menjadi perhatian publik secara luas, ya apalagi menjadi perhatian para pengambil kebijakan, ya baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah gitu. Laporan-laporan teman-teman KNTI misalnya di berbagai wilayah ya, berbagai daerah menunjukkan betapa kepedulian ya atau perhatian ya pemerintah daerah kepada isu-isu kelautan dan perikanan, terutama nelayan tradisional atau nelayan kecil itu masih sangat minim ya. Apalagi kalau kita lihat misalnya keberpihakan dari sisi anggaran ya bagi peningkatan atau pemulihan ekosistem di wilayah pesisir dan laut, bagaimana meningkatkan kesejahteraan nelayan, ya itu saya kira menjadi tantangan gitu. Dan salah satu hal yang menurut kami sangat penting untuk terus mendorong persoalan ini bisa menjadi satu kebijakan yang prioritas ya di level nasional maupun di daerah adalah bagaimana isu ini terus didiskusikan. Ya, bagaimana diskursus publik terus dihidupkan. Apakah ini menyangkut soal aktor-aktor yang terkait dengan kelautan dan perikanan ataupun ekosistemnya itu sendiri gitu. Nah, kalau kita lihat ya belakangan sebenarnya tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Zulham terkait dengan peraturan pemerintah ya nomor 26 tahun 2023 tentang ya pengelolaan hasil sedimentasi laut gitu. Saya kira kemarin kami mengikuti juga ya satu diskusi ya yang diadakan oleh Ikatan Sarjana Kelautan dan dihadiri oleh salah satu direktur ya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebenarnya ya yang itu juga kami surprise juga ya bahwa perumusan atau pendiskusian mengenai PP 26 2023 ini sudah dilakukan sejak 2 tahun lalu gitu. Nah, satu proses yang relatif sangat senyap gitu ya dari diskusi-diskusi publik atau dari konsultasi-konsultasi publik yang diadakan yang biasanya dalam kebijakan-kebijakan yang lain ya itu selalu ya atau
pemerintah ya, atau dalam hal ini mungkin Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu mengadakan proses konsultasi itu. Nah, ini menimbulkan satu pertanyaan besar sebenarnya, ya, apakah ya atau sebesar apa sebenarnya ya tingkat kerahasiaan ya dari peraturan pemerintah ini gitu. Dan saya kira kalau dia wujud dari satu kebijakan publik, mestinya sejak awal ya proses-proses perencanaan ya dalam perumusan kebijakan itu haruslah melibatkan rakyat gitu ya, terutama para stakeholder utama di sektor ini. Dan saya kira itu juga mandat ya dari konstitusi ketika kami dulu membawa undang-undang pengelolaan laut dan pulau-pulau kecil ya, dan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena mendorong adanya privatisasi dan komersialisasi ruang laut dan pulau kecil. Ada satu amar putusan Mahkamah Konstitusi yang saya kira MK memperjelas ya bagaimana maksud atau norma-norma yang harus dipahami oleh para pengambil kebijakan di dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Dua di antara norma itu adalah yang pertama, bagaimana memastikan agar kebijakan-kebijakan publik yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan tingkat pemerataan dari manfaat yang dihasilkan dari sumber daya alam itu. Jadi bukan saja sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya atau oleh negara ya, tetapi makna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu yang pertama kali harus memperhatikan bagaimana pemerataan manfaat yang diterima oleh rakyat itu. Yang kedua, yang ini menjadi dasar dari yang apa saya sebutkan di awal tadi adalah bagaimana memastikan proses pemanfaatan sumber daya alam itu haruslah ya memastikan haruslah membuat ya atau menjaga tingkat partisipasi rakyat di dalam menentukan manfaat dari sumber daya alam itu. Artinya tingkat partisipasi rakyat itu sangat menentukan sejauh mana sumber daya alam itu akan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan belakangan Mahkamah Konstitusi mempertegas ya makna dari sebesar-besar kemakmuran rakyat ini atau tingkat partisipasi dari rakyat di dalam menentukan manfaat sumber daya alam itu menjadi atau dengan istilah ya partisipasi yang bermakna atau meaningful participation gitu. Jadi bukan hanya sekedar partisipasi ikut atau diundang di dalam diskusi gitu. Ya, tetapi didengarkan pendapat-pendapat rakyat itu, dipertimbangkan pendapat yang disuarakan yang disampaikan oleh rakyat itu, dan disampaikan ya apakah pendapat dan aspirasi rakyat itu memungkinkan atau enggak dilaksanakan atau dijalankan di dalam satu proses perumusan kebijakan. Jadi kita membayangkan sebenarnya dengan konstitusi kita ini ya, terutama di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ya. Saya kira apa yang ingin kita rumuskan, apa yang ingin kita perbuat ya dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam ini, utamanya sekali adalah bagaimana sumber daya alam itu mampu menjawab persoalan ketimpangan ekonomi, ya, kemiskinan, pengangguran yang dialami oleh masyarakat Indonesia ini. Yang kedua adalah bagaimana pemerataan itu terjadi atau cara ya agar pemanfaatan sumber daya alam itu terjadi adalah dengan melibatkan rakyat di dalam proses perumusan kebijakan, proses implementasi dari kebijakan itu, dan sekaligus juga mengontrol bagaimana proses distribusi manfaat dan produksi manfaat itu bisa betul-betul diterima oleh rakyat ini. Nah, karena itu kalau kita merujuk ya pada proses yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ya dalam menyusun PP 26 2023, saya kira secara norma konstitusi itu bertentangan ya. Jadi norma konstitusinya dilanggar gitu. Bagaimana mungkin mereka bisa memastikan bahwa apa yang mereka rumuskan di dalam PP ini itu akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sementara masyarakatnya nggak ditanya gitu loh, ya kan?
apa manfaat dan mudaratnya ya dari kebijakan ekspor pasir laut ini, yang itu hanya dibicarakan di dalam satu poin gitu kan, yang itu cukup untuk menjustifikasi dan melegitimasi dari praktek-praktek yang dulu kita larang ya 20 tahun lalu seperti Pak Dokter tadi sampaikan gitu. Jadi nggak perlu mereka membuat 2-3 pasal di dalam PP ini, cukup satu poin aja ya dimasukkan ya, pemanfaatan hasil sedimentasi itu termasuk di dalamnya untuk kepentingan ekspor pasir laut, itu sudah menggugurkan gitu ya kebijakan-kebijakan yang sebelumnya dibuat oleh pemerintah untuk melarang ekspor pasir laut. Nah itu yang pertama gitu ya. Jadi saya nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran teman-teman di Kementerian Kelautan Perikanan gitu ya terkait dengan soal ini. Yang kedua, saya kira ini juga bertentangan gitu ya dengan apa namanya ya, kebijakan pemerintah ya untuk ya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam untuk mendorong adanya ya proses ya hilirisasi gitu ya. Hilirisasi sumber daya alam. Kita tahu ya banyak kebijakan-kebijakan yang lahir dari ini untuk menghentikan ya praktek-praktek eksploitasi sumber daya alam yang menempatkan Indonesia hanya menjadi negara pengekspor bahan mentah. Yang itu akibatnya sudah kita rasakan ya sejak kita merdeka ya sampai hari ini, bagaimana obral izin ya pemanfaatan sumber daya alam yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, kesejahteraan masyarakat dan sebagainya itu merugikan bukan saja bagi perekonomian rakyat gitu ya, tetapi juga bagi perekonomian nasional. Karena itu saya kira apa yang ingin didorong ya oleh pemerintah atas inisiatif dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini itu patut dipertanyakan gitu. Ide ini tentu saja bertentangan ya dengan tujuan ya pemerintah agar pemanfaatan sumber daya alam itu dapat memiliki nilai tambah. Ini kan satu praktek yang sangat apa ya? Satu model praktek eksploitasi sumber daya alam yang sangat barbar gitu ya. Sangat purba gitu. Yang dulu kita lihat atau mungkin sampai sekarang ya kita lihat bagaimana praktek-praktek eksploitasi dengan menggali lubang-lubang tambang gitu kan, lalu kemudian diekspor begitu saja dengan tanah-tanahnya ke luar negeri gitu. Yang dari dulu kita tolak gitu dan apa namanya sekarang mau diulang lagi gitu. Ini saya kira praktek-praktek model-model bisnis yang purba ya, yang kuno gitu, yang barbar, yang kemudian ingin diulang di dalam PP ini gitu. Nah saya kira dua alasan itu sebenarnya sudah cukup ya. Sebenarnya kalau kita ingin mengatakan apa motif-motif apa namanya keluarnya peraturan pemerintah ini. Tentu saja dari sisi lingkungan ya beberapa wilayah tertentu gitu ya, bagaimana sedimen itu kemudian mengganggu aktivitas nelayan ya, terutama di muara-muara sungai dan lain-lain gitu kan. Nah itu tentu saja bagian yang harus diselesaikan gitu, dan tidak semua daerah juga gitu ya yang mengalami hal-hal semacam ini gitu. Dan kita tahu bahwa proses-proses itu membutuhkan tanggung jawab apa namanya negara, dalam hal ini adalah penyediaan ya anggaran yang memadai gitu untuk merehabilitasi, memulihkan lingkungan laut gitu ya, sebagaimana tema ya dari diskusi kita hari ini ya, bahwa lingkungan, hak atas lingkungan adalah hak asasi manusia, hak dasar setiap warga negara Indonesia ya, sebagaimana pasal 28H ya Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Jadi jangan tiba-tiba ya ketika kita menghadapi persoalan sedimentasi ya di laut yang kemudian mengganggu ekosistem, mengganggu apa namanya jalur pelayaran bagi transportasi laut ya, atau mengganggu jalur kapal-kapal ikan dari nelayan-nelayan tradisional kita. Lalu tiba-tiba negara ya memindahkan tanggung jawab itu kepada sektor swasta gitu loh ya. Nah, yang otomatis ya kalau kita lihat logik dasar ya, tadi Pak Dokter
Pak Zulham berulang kali menyebut istilah kapitalisme, ya, menyebut istilah kepentingan bisnis dan sebagainya gitu. Saya kira ya tidak mungkin gitu, ya, kalau pemanfaatan atau pengelolaan ya hasil sedimentasi laut ini atau tujuannya adalah dengan melibatkan sektor usaha, sudah pasti bahwa di situ akan ada kepentingan bisnisnya. Jadi nggak usah lagi kamuflase, ya. Menurut saya betul sekali seperti Pak Zulham sampaikan tadi di awal, jauh lebih gentle gitu ya pemerintahan di tahun 2002 gitu kan, ketika membuat satu peraturan yang isinya itu atau bahasanya itu sangat eksplisit gitu, penambangan pasir laut gitu. Jadi jelas gitu, motifnya memang ingin menambang pasir laut gitu. Jadi nggak usah pakai istilah lingkungan gitu untuk menutupi motif sesungguhnya ya dari kepentingan untuk mengekspor ya pasir laut yang kalau kita lihat ya dalam kajian-kajian atau berita-berita yang saya kira juga sudah banyak ditulis ya oleh rekan-rekan media ya, betapa misalnya kepentingan ya negara-negara seperti Singapura misalnya, saya kira kita nggak usah ragu-ragu lagi menyebut ya bahwa Singapura negara paling berkepentingan agar Indonesia kembali membuka ekspor pasir laut ini. Ya. Setelah ya Malaysia melarang tahun 2018, Mahathir mengikuti langkah Indonesia ya untuk melarang ekspor pasir laut ke Singapura. Ya, begitu Malaysia melarang, Indonesia malah membukanya, kan itu aneh ya. Nah ini saya kira nggak perlu kita tutupi bahwa para pebisnis di Singapura adalah kelompok-kelompok yang paling berkepentingan untuk melobi pemerintah Indonesia dan bekerja sama dengan para pebisnis di dalam negeri untuk mendorong lahirnya peraturan pemerintah 26/2023. Itu baru satu negara gitu ya. Kalau kita lihat misalnya perkembangan terbaru ya, bagaimana Hong Kong ya yang sedang juga gencar melakukan reklamasi ya. Dia ambil pasirnya dari Kamboja, ya, dia ambil dari Taiwan. Yang menurut satu laporan ya IRC yang saya kira sudah kita baca ya menjadi viral ya di beberapa waktu yang lalu, ya itu juga menemukan ya praktek-praktek reklamasi yang menggunakan pasir laut di daratan untuk memperluas ya kawasan atau wilayah daratan di Hong Kong itu telah menyebabkan rusaknya ya ekosistem di beberapa negara ya, di Kamboja, di Taiwan, bahkan di Cina sendiri gitu. Dan ini merupakan bisnis yang besar ya menurut laporan itu. Saya kira ya ini nilainya bukan nilai yang kecil dan bukan juga satu bisnis yang dilakukan secara normal ya. Bahkan di dalam laporan itu melibatkan ya atau disebut ya sebagai bisnis yang syarat dari kepentingan para mafia gitu dalam bisnis ekspor pasir laut ini gitu. Nah, kita harus mengatakan pada standpoint yang semacam itu ya agar penggunaan diksi ya yang sering disampaikan oleh pemerintah terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan itu memiliki satu posisi yang jelas gitu. Bahwa jangan menganggap rakyat ini bodoh gitu semua. Ya jangan menganggap Pak Zulham itu orang yang nggak ngerti apa-apa. Bahkan beliau tadi sudah melakukan penelitian di mana-mana gitu. Jangan menganggap nelayan-nelayan kecil tradisional di Kepulauan Riau, di Bangka, di Surabaya gitu ya, yang menjadi lokasi ya pernah menjadi lokasi praktek eksploitasi pasir laut itu nggak ngerti dan nggak paham bagaimana dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap laut gitu akibat penambangan pasir laut itu gitu. Jadi udahlah ya. Jadi saya kira ini adalah kesalahan yang mereka sudah buat ya. Sudah prosesnya yang tertutup, lalu kemudian substansinya juga amat bermasalah gitu. Dan saya kira mereka sudah saatnya mengakui saja gitu. Tidak usah lagi membuat istilah-istilah yang justru akan menyebabkan mereka akan tampak bodoh sendiri gitu. Ya, seolah-olah orang lain juga nggak ngerti gitu apa yang menjadi tujuan utama dari proses ini gitu. Nah, itu yang ingin saya atau kami tegaskan ya dalam proses ini, sehingga
kita ya tentu saja saya nggak tahu ya siapa teman-teman mungkin ya yang akan mendorong ini pada level yang lebih lanjut gitu. Apakah membawa ya PP ini ke Mahkamah Agung ya untuk dilakukan judicial review dan sebagainya gitu. Dan saya kira itu langkah-langkah yang harus didorong gitu. Itu yang saya kira kami ingin menyampaikan pada kesempatan yang baik ini, terutama bagi teman-teman muda ya, Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia dan teman-teman yang lain, bahwa kondisi laut kita ya, kalau kita lihat dari berbagai macam indikator ya, misalnya indeks kesehatan laut ya, kita itu jauh sekali ya, urutan indeks kita itu masih sangat rendah ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi saya nggak paham ya bagaimana cara mengatakannya gitu. Padahal itu adalah publikasi-publikasi yang juga muncul dari atau disampaikan terus-menerus oleh pemerintah, betapa gentingnya kondisi laut kita ya, baik itu kondisi pesisirnya gitu ya, dan lain sebagainya tadi yang sudah disampaikan, tetapi itu semua tidak menjadi satu konsideran gitu di dalam membuat dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang kita berharap ya, ini karena ini adalah masa depan ya, laut itu adalah masa depan kita ya. Setelah daratan ya, hutan, tambang dan lain-lain itu menyisakan kemiskinan dan ketimpangan ya. Tahun 2002 ini sekarang Pak Zulham ya, ketimpangan ekonomi kita itu jauh lebih buruk dari tahun 1900 ya. Kalau 1900 dulu 10% penduduk Indonesia menguasai kekayaan 40-50%. Sekarang 2022 ya, 10% orang kaya, pendapatan orang kaya di Indonesia itu menguasai sekitar 60% dari total pendapatan nasional. Jadi ya inilah ya, ini adalah dampak akibat ya yang diwariskan ya dari satu proses ya eksploitasi ya yang semakin masif di masa ya pasca reformasi ya. Saya kira kita harus memberikan catatan juga pada hal-hal yang semacam itu gitu. Dan tentu saja kepentingan kita adalah bagaimana konstitusi itu ditegakkan ya, bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak atas lingkungan bagi setiap warga negara ya, termasuk di dalamnya adalah lingkungan laut, itu bisa dipulihkan, bisa direstorasi dan bisa dijaga ya, sehingga dia bisa memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat Indonesia dan menjawab problem-problem struktural ya dari pembangunan kita, terutama tadi yang terkait dengan masalah-masalah kemiskinan, pengangguran ya, dan ketimpangan ekonomi. Saya kira saya cukupkan di situ, mudah-mudahan bisa memberikan diskursus ya yang lebih jauh ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.